Hukum menonton film horor dalam Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Sesungguhnya seorang mukmin mengetahui bahwa dirinya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban atas amalan-amalan yang diperbuat oleh pendengaran, penglihatan dan hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda tentang kiamat, tidaklah bergeser kaki anak Adam di hari kiamat di hadapan Rabb-nya sampai ditanya tentang 5 perkara, yaitu umurnya, bagaimana dia lalui, masa mudanya, bagaimana ia habiskan, hartanya, dari mana ia dapatkan dan bagaimana ia belanjakan, serta tentang apa yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya. Oleh karena itu, sudah selayaknya bagi setiap muslim untuk mengintrospeksi diri dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi pengadilan Allah yang maha adil, menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Akan tetapi sudah menjadi sunatullah bahwa iblis berserta bala tentaranya selalu berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus agar masuk salah satu neraka. Iblis berkata, sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat As-Sadd ayat 82. Iblis berkata, demi kemuliaanmu, aku akan sesatkan mereka semuanya. Iblis juga berkata dalam surat Al-Hijr ayat 39, ya Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Oleh karena itu, iblis serta bala tentaranya mengerahkan seluruh tenaga, potensi yang dimilikinya, dan mengatur strategi-strategi dalam rangka menyesatkan manusia dari jalan yang lurus dengan segala cara dan sarana yang dimilikinya, sehingga jauh dari surga. Quran surat Al-A'raf ayat 16-17. Iblis berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur. Di antara sarana iblis untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus adalah makhluk yang bernama film horor. Bagaimana Islam sebagai agama yang lurus dan sempurna memandang tentang kemunculan ini? Mari kita bahas selengkapnya. Hukum menonton film horor dalam Islam, tentu saja tidak boleh menonton film horor karena mengandung banyak kerusakan di antaranya. Tapi jangan lupa, jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, tulis komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe untuk berlangganan. Kedustaan. Memerankan cerita-cerita dusta yang jauh dari kenyataan dan realita. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah ayat 119. Hadis riwayat Muslim. Ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu satu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi. Mereka mencambuk manusia dengannya, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Ia berjalan melenggak-lenggok menggoyangkan bahu dan punggungnya, dan rambutnya disasak seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga, padahal sesungguhnya aroma surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian. Merusak akidah dan menimbulkan asumsi serta keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam. Quran surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Musik. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak akan ada sekelompok kaum dari umatku yang akan menghalalkan zina, kain sutra, khamar dan alat-alat musik. Hadis riwayat Bukhari. Tak jarang film horor kadang malah memberikan pelajaran agar berbuat syirik.
ketika menjelaskan tata cara mengundang setan, meminta bantuan jin, pesugihan, dan lain-lain. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa agar selalu dijauhkan dari kesyirikan. Quran Surat Ibrahim ayat 35. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Rabbu, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak keturunanku daripada menyembah berhala-berhala." Menyebabkan seseorang menjadi penakut karena takut terhadap syaitan, sehingga akan berkurang rasa takutnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Imran ayat 175. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti dengan kawan-kawannya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Berisi cerita tidak bermanfaat. Walaupun pada asalnya film horor saja itu dibolehkan, namun yang lebih penting untuk dikaji adalah hukum penggunaan film horor di zaman kita sekarang ini. Tentunya, hampir tidak ada film horor tersebut digunakan untuk perkara yang bermanfaat, seperti penyebaran ilmu agama yang sahih. Informasi tentang ilmu pengetahuan yang hukumnya adalah dibolehkan. Tetapi, apabila film horor tersebut digunakan untuk penyebaran syariat-syariat kekafiran, kemaksiatan, dan segala sesuatu yang menyelisih syariat, maka tidak diragukan lagi bahwa hukumnya berubah menjadi sesuatu yang dilarang. Lebih banyak keburukan daripada kebaikannya. Hal ini berdasarkan kaidah al-hukum alal ghalib. Hukum itu ditinjau dari keumumannya, serta akidah menolak mudarat atau bahaya lebih didahulukan dari mengambil manfaat. Dua kaidah di atas merupakan kaidah yang agung di dalam agama kita, agama Islam yang lurus. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Agama yang menjaga para pemeluknya dan kehancuran serta kemudaratannya yang akan menimpa mereka. Kaidah yang didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi, dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Menyebarkan bid'ah. Sadar atau tidak sadar, film horor mempunyai andil yang besar dalam penyebaran kekufuran, bid'ah, khurafat, dan kemaksiatan di tengah-tengah umat. Betapa sering ritual-ritual kesyirikan, bid'ah, serta hal-hal yang berbau kekhurafat muncul di televisi, di mana acara-acara ini ditonton oleh kaum muslimin dan anak-anak kaum muslimin, yang banyak di antara mereka yang miskin ilmu. Tidak diragukan lagi, sedikit banyak mereka akan termakan oleh syubhat-syubhat acara-acara tersebut. Betapa banyak kita temui di antara kaum muslimin yang meyakini adanya kemampuan orang yang telah meninggal untuk memberikan manfaat dan bahaya, disebabkan oleh banyaknya cerita-cerita hantu di dalam film horor. Padahal, menurut kaidah kaum muslimin, bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak bisa memberikan manfaat dan bahaya, serta mereka tidak bisa gentayangan sebagaimana yang disangka oleh orang-orang jahil. Tidak ada horor dalam Islam. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku, agar aku dapat berbuat amal yang saleh yang telah aku tinggalkan." Sekali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di depan mereka ada barzah, sampai hari mereka dibangkitkan. Ayat yang mulia ini menjelaskan dengan gamblang kepada kita bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak bisa kembali lagi ke dunia, karena ada dinding yang menghalanginya. Sering dibumbui dengan adegan yang tidak sesuai syariat Islam. Agama Islam yang hanif mengajarkan kepada para pemeluknya untuk menundukkan pandangan guna menjaga kesucian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 31. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Membuat rasa takut dan prasangka buruk. Rasulullah SAW bersabda, tali keimanan yang paling kokoh adalah bersikap loyal karena Allah, memusuhi karena Allah, cinta karena Allah, serta benci karena Allah. Sesungguhnya, akidah yang agung ini telah terkikis sedikit demi sedikit dengan semakin banyaknya acara-acara di film horor. Betapa banyak kita temui anak-anak begitu ngefans dengan para aktor atau aktris film horor.
Tidak ada yang membuat mereka ngefans dengan para aktor atau aktris film tersebut kecuali karena kelihayan para penebar fitnah tersebut dalam berakting. Padahal mungkin saja para bintang film horor tersebut adalah orang-orang yang fasik, peminum arak, tukang mempermainkan wanita, atau bahkan orang kafir. Sampai-sampai gaya mereka yang tidak tahu malu dalam berakting pun ditirukan oleh sebagian anak-anak kaum muslimin.